Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya. Assalamualaikum, Cang Cing Babe, kembali lagi di channel ini, channel yang masih semangat dan konsisten ngawal perjuangan ulama kita, ulama Nusantara, dalam rangka membebaskan bangsa dari penjajahan spiritual Habib Klen Ba'alwi di bumi Nusantara. Nah, di video kali ini ada informasi penting dan strategis yang disampaikan oleh KRT Fakih Wirahadiningrat. Beliau menguliti pengkhianatan yang ada di PWILS, teman-teman. Nah, emang ada ya, namanya juga perjuangan, pasti ada aja cucuk ya, pasti ada aja orang munafik. Juga beliau menanggapi pesan singkat dari Komandan Pusat PWILS Gus Abbas Ilyassi atau Gus Abbas Buntet. Ya, kita simak teman-teman. Tapi sebelumnya subscribe dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Nusantaraku. Harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1000 triliun. Setuju, setuju. Amin. Setuju. Itu tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wirahadiningrat di dini hari tanggal 29 Juli 2025 ini jam 2 pagi. Dengan ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan strategis, bahwa menyikapi perkembangan terakhir, terkini, terfaktual yang terjadi di bumi Nusantara, terutama terkait masalah polemik nasab, terkait mengenai masalah benturan di Pemalang, di mana PWI Laskar Sabilillah, saya bangga akan keberanian panjenengan semua dan kita menang 3-0. Kenapa saya katakan menang 3-0? Karena yang pertama, Pak Rizik Syihab telah masuk di dalam sebuah jebakan Batman, bahwa dia hadir di kandang, salah satu kandang yang paling kuat di Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang kedua, bahwa di dalam forum tersebut, di dalam katanya pengajian, ternyata forum provokasi tersebut, ternyata di situ PWI Laskar Sabilillah telah berkumpul banyak sekali manusia, dan kemudian mereka melakukan negosiasi damai, dan pada akhirnya tampaklah sifat asli dari FPI, entah apa itu Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam, apalah namanya, yang jelas ya tokonya itu aja. Ternyata mereka melakukan kekerasan, membawa kelewang, membawa celurit dan lain sebagainya, sehingga tampaklah siapa yang sebenarnya anarkis, dan selama ini rekam jejaknya memang menjadi musuh negara dan musuh masyarakat, musuh Pancasila, pendukung radikalis, dan gerakan-gerakan yang sangat meresahkan masyarakat lainnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya Pak Rizik Syihab dengan gerombolannya, gerombolan pengacau dan provokator itu kabur dari Banyumas Raya. Setelah dari Pemalang rencananya mau ke Banyumas, mau ke Cilacap, tidak jadi, kabur. Artinya PWI Laskar Sabilillah menang telak 3-0, menang telak 3-0, menang telak 3-0. Dan ini prestasi yang luar biasa, menjadi dambaan masyarakat. Iya, padahal baru PWI Laskar Sabilillah adalah gelora hati nurani masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, bahwa petentang-petentengnya, arogansinya, kelompok radikalis FPI ternyata mendapatkan lawan antitesanya. Masyarakat mulai bergerak, mulai
berduyun-duyun mulai bergelora di semua level perjuangan termasuk medsos, hingga pada akhirnya di Malang membuktikan bahwa siapa yang macam-macam di negeri tercinta Nusantara pasti akan dilawan oleh singa-singa Nusantara. Mantap. Yang berikutnya akan saya sampaikan bahwa tidak ada pengkhianat di dalam perjuangan ini. Bahkan seandainya semuanya akan berkhianat, maka instruksi dari Panglima tertinggi PWI Laskar Sabila Kiai Haji Abbas Pilih Yahya atau Gus Abbas Buntet, jelas kata-katanya nanti bisa didengarkan bersama. Setuju. Kebangsaan dan kenegaraan tanah air dan leluhur sejarahnya dan tanah airnya, ya tanah air dan harga diri daripada bangsa dan rakyat ini tidak bisa, saya tidak akan saya jual murah dengan harga walaupun 1.000 triliun. Setuju, setuju, Amin. setuju. Maka dari itu tolong sampaikan pada siapapun. Amin. Tolong sampaikan. Silakan kalian tumbang, silakan kalian mundur. Amin. Dan seorang Abbas tidak akan mundur walaupun satu jengkal. Amin. PWI harus berjaya dimanapun. Setuju. Setuju Kiai. Tidak akan ada yang mampu menghentikan saya kecuali Allah dan Rasulnya. Amin. Setuju Kiai. Sepakat, saya bangga dan saya terharu. Saya gembira Kiai. Tolong katakan ya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Yang mau mundur silakan, saya akan berjuang sendirian. Oke, terima kasih Kiai. Berarti, Baik. oke, berarti tidak benar Kiai ya, panjenengan telepon. Panjenengan, benar. oke, Bohong itu. oke, baik, terima kasih. Bangga saya Kiai. Tolong Gus, tolong sampaikan. Jangan mudah ditentukan, walaupun dunia seisinya. Karena kita punya kalimat la ilaha illallah yang lambang tauhid yang diajarkan oleh leluhur, dan ejawantanya adalah membela negara, membela rakyat, membela kebenaran la ilallah. Itu khairum minat dunia wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jangan tukar semua itu dengan dunia. Setuju Kiai. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan, silakan kalian mundur. Dan seorang Abbas tidak akan mundur. Setuju. Setuju. Ya, Gus, ya. Baik, terima kasih Kiai. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Dan saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat bangga berjuang dengan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin yang mempunyai genetik darah keturunan seorang pejuang yang tanpa kenal lelah, tanpa pernah kenal menyerah. Seorang pejuang hebat di masa silam yaitu Kiai Abbas dengan seluruh pejuang di Laskar 10 November Perjuangan Hari Pahlawan 1945. Dan pada hari ini Gus Abbas membuktikan sebagai pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin revolusi, pemimpin perjuangan, sebagai salah satu tokoh terdepan di dalam perjuangan di Nusantara ini. Berikutnya, Gus Abbas Buntet juga memberikan warning kepada semua pihak, termasuk kepada saya sekalipun. Seandainya saya berkhianat dan berpaling dari perjuangan ini, Gus Abbas Buntet siap untuk sendirian, seorang diri dan sebagai orang terakhir yang akan berjuang untuk melakukan perlawanan dengan seluruh tumpah darah jiwa raganya, bahkan rela untuk berdarah-darah di medan perang. Itu pesan dari beliau. Siapapun seandainya ingin berkhianat dalam perjuangan ini, pasti dia akan dihapuskan, akan malu dengan seluruh keturunannya di dalam perjuangan di bumi Nusantara tercinta Indonesia Raya. Terima kasih. Ya teman-teman, luar biasa. Walaupun misalnya Laskar banyak yang mundurin diri, tegas ya, Gus Abbas itu akan terus berjuang di garda terdepan. Ya kalau gue pribadi, kalau aja gue ini terlahir dari keturunan orang yang punya pengaruh begitu ya, di tempat gue ini gue bakal deklarasi pelantikan PWLS beneran. Sayangnya gue bukan siapa-siapa dan juga anak baru kemarin lah bahasanya begitu ya. Ya cuman gak apa-apa ya, sebagai anak bangsa gue punya sedikit rasa, makanya ya
sebisa gue ya kayak gini gitu, sedikit aja. Gue juga paham gak akan ngaruh banyak gitu, cuman ya ini bentuk kepedulian gue aja gitu sama bangsa. Ya pakai ilmu burung pipit lah, biasa begitu. Yang lagi Nabi Ibrahim dibakar kan burung pipit, walaupun nggak ngaruh tapi kan di situ ada keberpihakan. Ya, ini bentuk kepedulian sebagai anak bangsa. Ya teman-teman, ini informasi yang dapat saya sampaikan. Khut masofa wadak makadar dan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.